Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma subhanaka la ilaha illa anta allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian, ada permintaan permohonan dari keluarganya Bapak Sukarmin ya, almarhum, wafatnya nenek dari kita Rizki. Kita doakan supaya almarhumah rahimahullah rahmatan wasi'ah, Allahumma billaha warhamha wa afiya wa qanha, Allahumma wasi'man khalaha wa aqim nuzulaha wa abdilha khair min dariha wa naqiha min khotaya kama naqassahu lil munas wa aqsiha bil ma'i wasaj wal barad wa la hadinatil tayyibah nazkur laha surat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita ya. Hadis yang ke 1035 kalau tidak salah. 1032 ya, 1033 itu maknanya kurang lebih sama. Ini tentang doa yang dibaca ketika hujan. Kalau ketika hujan turun, doa yang dibaca adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau lagi hujan, kalau sedang turun hujan. Kalau hujannya kegedean, ngegebret, pimatakeun, maka doanya Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ini ke tempat lain. Jadi itu panduan dari Rasulullah SAW saat turun hujan. Dan sesekali hujanan itu sunnah. Sesekali hujan itu sunnah. Jadi naik motor kehujanan sedikit tidak apa-apa. Jalan kehujanan sedikit. Tapi kalau nggak berat Cipaduyut tadi usah kehujanan kita mengajakkan. Jadi sesekali hujannya itu sunnah. Kenapa? Karena hujan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan di sini Rasul itu sesekali tamat toro itu mencari air hujan. Karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu panduan Rasul saat turun hujan. Jika turun hujan yang hujannya baik, dapat dikata tidak berpotensi banjir atau lain sebagainya, bacaannya Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau hujannya gede, dimatakan Allahumma hawalaina wala alaina, supaya rumah-rumah kita terhindar dari hujan yang membahayakan terlalu besar. Karena memang ada ceritanya. Jadi ketika Rasulullah khutbah Jumat, ada seseorang datang masuk dari pintu langsung ke depan. Ya Rasulullah, kaum kami paceklik, tidak ada hujan sama sekali, kering, kerontang, hewan-hewan kami halakatin mawashi, hewan-hewan kami pada mati bergelimpangan, rumput-rumputnya kering, sumur juga kering, paceklik, bentar lagi kami yang mati ya gitu. Tolong doakan agar turun hujan. Rasul langsung angkat tangan agar Allah turunkan hujan. Itu tiba-tiba langsung hujan. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Kalau mendoakan langsung. Kemudian berikutnya setelah seminggu datang lagi orang ini, ya Rasulullah, hujan ageng deui. Sama hewan-hewan kami juga paralit gitu. Halakatin mawasi, paralit ageng deui. Pangjungan ke Gusti Allah supaya tos hujan deui. Rasul baca ini, ya Allah, pindahkan hujan ini ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan sana yang jauh. Langsung terang juga. Jadi itulah Rasulullah. Ini juga memberikan kita faedah hukum atau ilmu bahwa khatib Jumat itu asal dia yang bicara, asal dia yang menginstruksikan tidak apa-apa. Tapi kalau jamaah yang melakukan gerakan yang lagu itu Jumatnya
fala Jum'atalah, tidak dapat Jumat. Bahkan mengatakan ansid, diam kamu, itu kata Rasul fakot lago, telah berbuat lago, sehingga Jumatnya dia tidak mendapatkan fadilah Jumat. Ya. Tetapi kalau khotib yang ngomando tidak masalah. Rasul pun ketika itu sedang khutbah Jumat, ada orang masuk belum tahiyatul masjid, kata Rasul, nah sholat dulu tahiyatul masjid. Kemudian datang orang tadi minta doa hujan, didoakan langsung ketika khutbah Jumat. Kemudian datang lagi minta berhentikan hujannya, doa lagi beliau. Jadi itu ketika khotib yang mengaturnya tidak apa-apa, asal khotib ya. Tapi kalau jamaah tidak boleh. Bahkan berbuat lagu itu kata ulama bukan hanya mengatakan diam. Kalau dulu memainkan kerikil, pasir, kikita, itu laku. Mulai mau kopiah, gitu, war gitu, itu laku itu. Mainin peci, mainin HP apalagi, itu laku itu. Para Jumat lahu, tidak ada Jumat baginya. Maksudnya fadilah. Lagu itu lagun, berbuat yang lalai, itu merusak Jumat kita. Merusak pahala Jumat, merusak ibadah Jumat. Kewajibannya gugur, tapi dia tidak dapat apa-apa. Hanya melaksanakan kewajiban saja. Fadilahnya tidak dapat. Itu karena lagu zaman dulu nyok kesik. Dan memang masjidnya kan masih ada kesiknya. Lagu yang biasa dilakukan orang itu mengatakan diam kepada temannya yang berbicara. Itu lagu juga. Mengatakan diam saja nggak boleh pada temannya, apalagi ngobrolnya begitu. Apalagi ngobrolnya. Ya, termasuk lagu juga ya tadi kalau zaman sekarang main HP ya. Kemudian nundutan mah eta mah da moanya alamiah. Alamiah. Asalkan nundutan tidak dihajakeun ka masjid teh hoyong libra gitu, eta mah beuteun niatkeun. Kalau ke masjid duduk mendengar khutbah tiba-tiba tertidur, itu adalah yang dimaklumi ya, yang dimaklumi. Itu berkenaan dengan hadis tentang hujan. Sekarang hadis tentang angin. Hadis tentang angin. Kenapa tema ini oleh Imam Bukhari dimasukkan ke dalam bab istisqa? Karena kita perlu tahu kalau sedang terjadi gejala alam apa sih dilakukan? Ya. Kalau terjadi gejala alam, yang sunnah dilakukan itu adalah pertama berdoa. Kalau tidak dengan doa, sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholatnya 4 rakaat. Gejala misalkan ada gempa, ya, kita 2 pilihan, berdoa supaya gempanya berhenti atau kita sholat 2 rakaat. Kalau adzan dan qomat mah itu mah refleks, tidak bisa disalahkan juga karena refleks. Namanya orang ada gempa, Allahu Akbar, itu mah refleks. Tetapi kalau bertanya apa sih panduan Rasul ketika terjadi gejala gempa alam itu, yang pertama berdoa seperti tadi, hawalina wala alaina, ataupun misalkan Allahumma la taqtun nabi azabik wala tuhlikna bi ghadabik. Kalau lagi ada kilat petir itu, ada badai, ada kilat, doanya Allahumma la taqtul nabi azabik wala tuhlikna bi iqamik. Ya Allah, jangan engkau matikan kami dengan murkamu, dan ya Allah jangan hukum kami dengan siksamu. Itu ketika ada petir yang hebat, yang gelegar gitu. Jadi kesimpulannya kalau ada gejala alam yang menakutkan, maka yang pertama itu bisa dengan sholat 2 rakaat meminta perlindungan kepada Allah, atau dengan berdoa. Dilihat situasinya. Kalau banjir mah kan nggak mungkin lagi banjir langsung 1 rakaat paling ulang gitu. Gempa bumi 1 rakaat paling. Tapi kalau angin berhembus, cios, mengerikan gitu, ambil sholat 2 rakaat. Sholat meminta kepada Allah agar diredakan itu gejala alam. Orang sekarang sering bilang alam murka, nggak ada alam murka. Alam tergantung yang nyuruhnya. Kehendak alam, nggak ada kehendak alam dalam agama kita. Kehendak Allah. Tidak boleh kita mengaitkan gejala alam ini kepada alam. Alam itu kan benda mati. Dia diperintah dan disuruh oleh yang memilikinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika diminta didoakan hujan itu menggerakkan tangannya. Jadi beliau itu bisa menyuruh awan. Mana awan mau bakal hujan kali itu tuh. Kesana ke gunung-gunung. Kalau gitu hujan mah banyak bahasa orang gitu kan. Bahasa orang gitu. Kali itu kalau mau hujan kalau
di sana, yang hujan di sana, pindahkan. Kamu yang mau hujan turun sini. Jadi sambil menggerakkan jarinya ke langit. Subhanallah, itu Rasulullah. Jadi beliau itu diantara mukjizat dan diantara kelebihannya adalah bisa memerintahkan awan supaya hujan turun di mana dan hujan ditahan di mana. Tentunya itu semua karena beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu hanya mengisyaratkan, sambil berdoa mengisyaratkan. Itu tentang hujan. Sekarang tentang angin. Ya, angin. Saya bacakan di sini. Babnya tentang apabila angin berhembus, idza habbatir rih. Temanya aja bagus. Bab tentang ketika angin berhembus. Romantis berarti. Romantis kan? Luar biasa. Ketika angin berhembus ya. Oh iya, mumpung ingat sekarang kemarin Pak Haji Dudi bertanya bahwa sihir di zaman sekarang itu tidak seperti sihir zaman dulu ya. Orang hasad kemudian mencari sihir lalu mencelakakan orang yang dihasadinya. Zaman sekarang sihirnya dengan gemerlap dunia, dengan godaan dan juga jebakan-jebakan duniawi. Ada lagi sihir yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna minal bayani lasihr," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya retorika itu juga bagian dari sihir. Retorika, ucapan baik, ucapan bagus, itu bagian dari sihir. Bisa menyihir. Inna minal bayan, sesungguhnya di antara penjelasan atau bayan atau retorika lasihr itu mengandung sihir. Jadi jangan mudah terkagum-kagum, terjebak dengan retorika, akhirnya kita mengabaikan substansi. Ya, ada orang yang kalau bicara itu 50% retorika, 50% isi, itu alhamdulillah masih mundel itu. Ada orang yang 90% retorika, 10% isi ada itu. Ada orang yang seluruh ucapannya itu retorika, isi nanti kan 30%. Salam di penutup. Jadi kata Rasulullah, inna minal bayani lasihr. Sebenarnya retorika itu lasihr, sihir, menyihir, dapat menyihir. Ini saya teringat lagi. Nah, di sini disebut bahwa ucapan-ucapan di dalam tema ini luar biasa romantis. Bab tentang jika angin berhembus. Tadi main intermezzo sedikit. Akhbarana Muhammad ibnu Ja'far qala akhbarani Humaid annahu sami'a Anas ibnu Malik yaqulu kanat ar-rihu shadidatu idza habbat urifa dzalika fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu kalau melihat angin itu wajahnya langsung berubah. Kalau ada angin wajahnya berubah. Kalau ada gempa, ada petir, wajah beliau berubah. Kenapa? Khawatir itu yang turun azab. Makanya beliau langsung berlindung kepada Allah. Ada angin, terlihat dari wajah Rasul. Ini angin baik, angin tidak baik, terlihat dari wajah Rasul. Kalau ini angin baik, sepoi-sepoi sejuk, wah ini. Karena angin itu ada dua Pak, angin timur, angin barat. Angin timur itu dingin dan adem, menyenangkan dan enak, nah itu angin timur. Angin barat itu kencang dan merusak. Gitu. Jadi angin ge aya dua, aya angin anu pikaresepen piatoheun, aya angin anu pimatakeun. Bahaya. Nah, sahabat tuh tahu ini angin baik, angin tidak baik dari wajah Rasul. Kalau wajah beliau tersenyum, oh ini angin baik ini. Jadi tidak usah berdoa perlindungan dari bencana. Tapi kalau melihat wajah Rasul tiba-tiba berubah serius, wah ini angin pimatakeun, harus berlindung. Ya Allah, lindungi kami dari azab, lindungi kami dari kehancuran. Karena umat-umat terdahulu banyak yang dihancurkan oleh Allah melalui angin. Disebutkan sih juga kaum apa saja yang Allah hancurkan dengan angin. Ada kaum yang tertipu dengan angin, jadi disangkanya angin itu angin mau hujan gitu, dingin, adem, sejuk. Tiba-tiba setelah datang dihancurkan semua itu kaum, habisnya. Salah ngira manawi tak angin hujan ya teh, manawi angin saya. Mereka menganggapnya itu akan turun hujan, ternyata setelah angin itu datang, angin yang membinasakan. Ada angin yang langsung menghancurkan, ada. Nah itu kita berlindung pada Allah dari angin yang menghancurkan. Kalau zaman dulu kita bisa lihat dari Rasulullah,
ini angin baik atau angin tidak baik. Zaman sekarang kan tidak bisa kita lihat dari wajah siapa ini angin baik atau tidak baik. Maka kita berlindung ketika ada angin berhembus yang agak kencang. Itu yang pertama, bahwa kami mengetahui tentang adanya angin yang syadidah, yang keras, yang pimatakeun itu dari wajah Rasul SAW. Ketika wajah beliau serius, ini pertanda bahwa angin ini angin picilakeun. Bab qauli Nabi SAW nusirtu bisoba. Nah, ini bab lain. Kata Nabi SAW, aku ditolong oleh Allah dengan angin. Jadi angin juga merupakan pertolongan Allah untuk para nabinya. Angin merupakan pertolongan Allah bagi para nabinya. Hadatsana Muslim qala hadatsana Syu'bah anil Hakam an Mujahid dari Ibnu Abbas. Ini riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, nusirtu bisoba. Aku ditolong oleh Allah dengan angin timur. Wa uhlikat adun bidabur, dan kaum Ad dihancurkan oleh Allah oleh angin barat. Ya. Maksudnya apa? Rasul ditolong oleh angin timur. Angin timur itu kan tadi saya sebutkan, angin timur itu biasanya dingin dan adem, membawa kemaslahatan. Biasanya angin timur begitu. Tapi kenapa Nabi mengatakan aku pernah ditolong oleh Allah dengan angin timur? Itu kejadiannya ketika perang Ahzab. Ketika kota Madinah dikepung oleh koalisi pasukan kafir. Di sana ada Quraisy, di sana ada kabilah-kabilah Arab yang kafir, di sana ada Yahudi dan Nasrani yang memusuhi, yang khianat kepada perjanjian piagam Madinah. Di sana ada suku-suku yang tidak suka dengan keberadaan Nabi di Madinah yang tersingkir. Itu bersatu dalam koalisi namanya Ahzab. Ahzab itu bahasa Arab artinya koalisi. Ini kita tidak bicara koalisi di zaman sekarang, ini koalisi zaman dulu, koalisi pasukan. Pokoknya tidak pernah terbayang gimana caranya Rasul mengalahkan itu koalisi atau minimal bertahan Madinah dari serangan itu. Akhirnya Rasul membuka mimbar pendapat. Dikumpulkan para sahabat senior dan juga para sahabat yang muda dikumpulkan. Kita akan kedatangan pasukan besar. Gimana cara menghadapinya? Nah, ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi mengusulkan, tapi bertanya dulu, ini adabnya para sahabat. Ya Rasul, ahadza wahyun am ra'yun? Ya Rasul, ini wahyu atau pendapat? Gitu. Kalau wahyu ya kami tidak bisa usul, itu udah final. Nah, atau pendapat? Kata Rasul, bal hadza ra'yun. Ini pendapat. Jadi Rasul menampung pendapat para sahabat. Kata Salman, wahai Rasulullah, dulu kami di Persia, kalau diserang pasukan besar, itu bikin parit, bikin khandak. Oh ya udah, usulannya masuk akal, bagus itu usulannya. Ayo kita bikin khandak, digali itu. Seputaran Madinah itu yang menghadap musuh digali. Dalam sejarah disebutkan itu tingginya berapa sekarang? 3 meter ya? Lebarnya 3 meter. Lebarnya 8 meter. Lebarnya 8 meter, tingginya sekitar 3 meteran. Digali. Ada kisah romantis di situ. Ada seorang sahabat baru nikah, pengantin baru. Namanya pengantin baru kan masih geget-gegetnya. Bagi minum obat kan kalau pengantin baru, hasratnya itu. Izin ya Rasulullah, saya baru nikah kemarin ini. Sodok kepada istri saya. Ya udah silakan kamu pergi istirahat dulu ke rumah. Pengantin baru biasa. Datang ke rumah, melihat istrinya nongkrong di luar, duduk-duduk di luar. Di bangsa Arab kalau istri nggak ada suaminya, nongkrong di luar itu, ayo mau ditampar itu. Pas mau ditampar, tunggu dulu Kang, kamu lihat ke dalam. Pas ke dalam itu ada ular besar ngejepit di atas kasurnya, besar sekali. Lalu sahabat itu berkelahi dengan ular itu sampai mati ular itu. Kemudian beberapa hari sahabat itu yang mati. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, itu ular jin. Itu ular jin. Maka faidah dari hadis ini, riwayat ini, kalau melihat ular itu jangan langsung main gabreng dibunuh. Diusir dulu,
jangan-jangan itu ular bukan ular biasa. Usir dulu, baca bismillah. Bismillah, pergi kamu sana. Tidak mempan juga diusir dengan bismillah, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Misal dengan ayat kursi atau dengan al-falaq dan an-nas. Tidak mempan juga diusir dan juga dibacakan ayat, wah ini mah bener orang yang beneran ini mah. Diusir biasa. Tidak mau juga, gabret langsung. Baru itu prosedurnya begitu, baru dibunuh. Khawatir kalau itu ularnya ular jin, lalu kita bunuh, anak-anaknya dendam kepada kita. Balan-balannya dendam kepada kita dan menyerang kita. Ini kejadiannya kepada sahabat Nabi SAW. Makanya keluarlah semacam cara gitu, kalau ada binatang yang masuk ke rumah, terutama ular, itu usir dulu dengan bismillah. Lalu bacakan ayat. Ya kalau dia tidak mau pergi, masih juga nggak gojol di situ, tidak mau diusir, baru kita bunuh dia. Bunuh sampai mati, kemudian dibuang. Karena kita sudah melakukan upayanya. Ya, kalau tidak, khawatir dia kurang lagi sampai digebukan gitu kan. Kata jinnya tuh, saya lagi tidur digebukin. Nanti dendam kita dicelakain sama dia. Ya, tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah ada kisah kisah yang bersamaan dengan kejadian di Khandaq itu, parit. Setelah Rasulullah selesai membuat parit, pasukan musuh kan berusaha tuh meloncati parit itu untuk menembus Madinah. Tapi setiap ada kuda yang masuk ke parit itu terjatuh dan langsung dilawan oleh oleh pasukan Islam. Saat itu Ali bin Abi Thalib berduel dengan tokoh Quraisy yang jagoan, yang jawara. Itu berduel dengan beliau, akhirnya beliau dapat melumpuhkannya. Beberapa hari buntu itu peperangan, nyerang nggak bisa mereka. Umat Islam juga sama, nggak bisa mengalahkan mereka karena terhalang parit yang cukup lebar gitu. Nah, di sana Allah menolong Rasulnya dengan angin. Angin apa? Angin timur. Yang sebenarnya angin timur itu dingin, adem, menyenangkan sebenarnya. Tapi karena ini yang dikirimnya adalah pasukan Quraisy dan koalisinya, Allah jadikan angin yang dingin itu semakin dingin dan menusuk kulit. Akhirnya Abu Sufyan dan balan-balannya sebelum masuk Islam dia bikin api unggun menyala-nyala. Setelah api unggun nyala, angin tidak berhenti, malah api itu membakar dan membalikan tungku-tungku dan periuk-periuk yang mereka bikin. Pancina bahe, geus masak bahe, ci asak digodog gede ngopi bahe, kabawa tendana, geus balik. Abu Sufyan tidak jadi menyerang, pasukan kocar-kacir pulang ke Mekah. Kalah saat itu. Atau panci bahe mah perang mau jadi. Dan terbiasa ngopi, perangnya mau cios atau ngopi mah. Semangat yang perang itu orang yang berdaya ngopi itu, pancina bahe, tendana keangkat, apina menyala-nyala ku angin. Itu maksud Nabi SAW, nusir tu bisoba, aku ditolong oleh angin dingin. Sebenarnya angin sejuk, tapi karena objeknya orang Quraisy dan sekutunya, Allah buat dinginnya itu menusuk. Api unggun tidak mempan, bahkan menghempaskan periuk-periuk yang sedang ditanak air dan juga makanan-makanannya, sehingga mereka putus asa. Ini mah kayaknya tidak berpihak kepada kita nih, keberuntungan, pergi pulang mereka ke Mekah dan kepada suku-suku yang asal mereka. Saat itulah Rasul mengatakan al-an nagzuhum wa la yagzuna. Mulai saat ini mereka tidak akan lagi menyerang kita. Ini terakhir karena mereka sudah putus asa. Sekarang giliran kita nyerang mereka. Nah gitu. Makanya sejak perang Ahzab Rasul tidak pernah lagi diserang. Beliau yang ofensif keluar. Karena orang Quraisy sudah kena mentalnya. Pasukan koalisi sebesar itu 110 ribuan tidak mampu menaklukkan Madinah yang isinya ribuan orang saja, orang Islam, dan juga orang-orang ahli kitab yang ada di dalam perjanjian fakta pertahanan piagam Madinah. Itu aman di Madinah bersama Rasulullah, hidup berdampingan, hidup damai dan membangun Madinah dengan baik. Tapi yang berkhianat di sekitar pasisian Madinah itu ya dihukum oleh Rasul. Beliau mendatangi Bani Quraisyah, beliau mendatangi suku Gotofan, beliau didatangi semua karena
Kenapa? Mereka telah mengkhianati piagam Madinah. Maka diusir mereka. Dan itu masuk akal kalau ada satu pihak di dalam perjanjian atau fakta pertahanan atau piagam tertentu lalu dia berkhianat, sudah sepantasnya dia diusir dari komunitas. Itu hukum dimanapun begitu hukumnya. Maka Bani Quraisyah diusir, kemudian nanti Khaybar diusir karena mereka bersekutu dengan musuh melawan dan menyerang Rasulullah SAW yang sudah terikat dengan perjanjian. Jadi salah kalau orang mengatakan Rasul mengusir non-muslim dari Madinah, salah besar. Rasul yang beliau usir itu orang yang mengkhianati perjanjian piagam Madinah. Buktinya apa? Buktinya orang Yahudi dan Nasrani yang masih ada di Madinah, yang damai hidup bersama Rasul, aman, sentosa, sejahtera, tidak diusik, tidak diganggu. Keamanan mereka, keamanan kita, darah mereka, darah kita dijaga. Tapi yang berkhianat diusir. Oh ya. Petempurnya ditangkap, kemudian sisanya diusir, hartanya disita. Itu saya kira dimanapun pembelot dan pengkhianat negara itu dihukum demikian, dan itu suatu yang wajar. Karena ada orang liberal dan orientalis menuduh Nabi Muhammad mengusir non muslim dari Madinah, itu salah besar. Mengusirnya itu karena mengkhianati dan menyelisihi perjanjian yang sudah disepakati. Baik, berikutnya adalah maqila fi zalazil wal ayat, beberapa ayat atau tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi tadi hadis pembahasan yang serius kedah keuteulah sebagus. Mana ada abot bab kiamat begini kita gitu lah. Saya tenaga gitu. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadul ilmu. Tanda yang pertama, tidak akan terjadi kiamat hingga ilmu diangkat oleh Allah. Apa ilmu diangkat oleh Allah? Diwafatkan orang-orang alimnya, para ulama diwafatkan, para kiai sepuh, para kiai muda diwafatkan, para ajengan wafat, para ustaz asatid wafat, orang-orang yang berilmu diwafatkan Allah. Tinggal yang tersisa nubar legug, orang-orang bodoh. Sehingga yang diangkat imamnya imam orang bodoh, yang diangkat mufti juga orang bodoh. Akhirnya apa? Mereka sesat dan menyesatkan. Tambah sesat aja orang-orang. Tanda hari kiamat adalah diwafatkannya para ulama. Maka kalau tidak berlebihan kita bicara, ulama itu patok dan pengamannya dunia, itu ulama itu. Kalau kita mau mengatakan dengan berlebihan begitu, ulama itu patok dan pengaman dunia. Karena kalau mereka pada wafat, ilmu diangkat, udah itu OTW kiamat misalnya. Ya bahasa kita OTW kiamat gitu kan. Kesana arahnya. Makanya dengan keberadaan para ulama, keberadaan para orang soleh, alim itu mencegah atau masih jauh tanda bahwa kiamat itu akan terjadi. Tidak akan terjadi kiamat hingga Allah mengangkat ilmu, mencabut ilmu. Dengan apa? Dengan biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Hilangnya ilmu itu dengan terjadinya diwafatkan para ulama. Hilangnya ilmu dengan diwafatkan para ulama. Lalu tinggal di dunia ini orang-orang bodoh sehingga mereka menjadi tambah bodoh. Sudah sesat dan menyesatkan pula. Watak suruh zalazil, semakin banyaknya gempa bumi, itu juga tanda kiamat. Saya ngobrol dengan pengamat BMKG ya, orang Tasik. Kata beliau itu di sepanjang pantai selatan tiap hari itu ada gempa, Pak. Tiap hari itu ada gempa, cuma yang kecil-kecil gitu, kecil gitu, gempa kecil. Tapi ada terus tiap hari. Yang 3 skala, 2 skala itu terjadi terus tiap hari. Ya mudah-mudahan itu cicilan supaya yang gedenya nggak terjadi gitu. Jadi cicil supaya nggak terjadi.
Ada yang mengartikan taksirul zalazil itu banyaknya keguncangan di dalam kehidupan manusia di muka bumi. Banyaknya guncangan. Kita sering sekali mendengar berita-berita yang mengguncangkan kehidupan kita. Jeger, tiba-tiba korupsi 200 berat 17 triliun. 71, saya 17. Oh, salah macam betul. 271 triliun. Jeger deh kemarin korupsi 100 ton emas antam. Waduh. Kata para ulama pensyarah hadis ini, semakin banyak gempa itu bisa jadi itu gempa alami, semakin juga diartikan semakin banyak gempa yang sifatnya hal yang mengguncang kehidupan manusia. Jeger tiba-tiba dapat kabar dari Eropa bahwa laki-laki dibolehkan nikah dengan laki-laki, disahkan undang-undang. Itu kan menggemparkan begitu. Jeger ada ibu tega membunuh anaknya, itu menggemparkan. Ya, semakin banyak berita yang menggemparkan manusia, itu juga bagian dari gempa bumi kehidupan manusia. Itu tanda kiamat juga. Kaget kan kita tiba-tiba ada korupsi banyak amat 270 kerugian negaranya potensinya kata jaksa agung yang sudah dihitung berarti kan. Jeger lagi 100 ton antam. Waduh, hampir semua crazy rich ditangkap tuh karena itu, karena rata-rata crazy rich itu instan kekayaannya, ternyata terlibat banyak hal tuh TPPU dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang pertama, tanda kiamat itu kalau ilmu sudah diangkat dengan wafatnya para ulama. Yang kedua adalah terjadinya banyak gempa bumi, baik fisik memang gempa terus. Yang kedua bisa jadi itu non fisik, yang artinya banyak sekali hal yang menggemparkan manusia. Wa yataqarabuz zaman, waktu semakin cepat. Ada 3 arti itu kata para ulama, waktu semakin cepat. Yang pertama, terasa makin cepat. Lohor ke asar tuh nggak terasa Pak. Sekarang mah habis lohor ngobrol di sini, tiba-tiba loh, ada asar nih. Habis asar makan sedikit ngopi, tiba-tiba masih 2 sudah celeng ada lagi. Wah, terus maghrib lagi. Nah, tidak terasa. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, jarak perjalanan semakin terasa dekat. Ayeuna ka Saudi ke Jeddah 8 jam. Leuwih lami ka Cikalong Tasikmalaya. Abi kantos ka bimbing mahasiswa PKL ya. Ka bagian daerah Pakibulan Tasikmalaya kan itu mungkin PDAB orang Tasik ditunjuk. Saya berangkat, ada kawan juga minta doa. Kan doain saya berangkat umroh, iya enggak, alhamdulillah. Aku mau hajan umroh masykuran wa maqbul doakan itu. Itu saya nyampe Cikalong, sebelum nyampe Cikalong yang teman saya ke Jeddah udah nyampe. Berarti cepetan ke Jeddah daripada ke Cikalong gitu judulnya. Yang umrah sudah nyampe Jeddah, saya ke Cikalong belum nyampe Pak. Itu 7 dugi katamu sobat tabu hiji nembe dugi ka Cikalong. 7 teh di Tasik saya sini. Berarti ka Cikalong teh 11 jam. Ka Jeddah kan 8 jam. Atunya tare dugian ka Jeddah daripada ka Tasik. Nah, apa ini? Artinya bahwa maksud bahwa waktu itu semakin pendek ketika jarak itu semakin dekat dirasanya. Ke Amerika cuma 13 jam. Ke Timur Tengah, Mesir, Kairo, Sudan segala macam itu sekitar 10 plus 12 jam. Ke Jeddah karena banyak pesawat dan tidak perlu transit itu 8 jam, 10 jam ke Madinah. Cepat sekali. Itu maksud waktu semakin cepat. Arti yang ketiga, semakin cepat waktu itu adalah kita melakukan sesuatu itu seperti berlalu saja gitu, cepat banget gitu. Itu maksud bahwa tanda kiamat itu ketika waktu dilipat, ketika waktu itu dipersingkat. Padahal satuan waktunya tetap 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam sama, tiap hari begitu. Tetapi dirasa sangat cepat sekali. Karena kesibukan manusia yang sudah saking sibuknya begitu. Yang kedua karena jarak didekatkan oleh alat transportasi, atau karena kita merasa sholat ke sholat itu semakin cepat. Dulu saya ingat kalau bapak saya bikin
teks untuk pidato atau khutbah atau apalah itu lama ngetik salah alinea tuh ganti kertas saling ganti kertas lama. Sekarang 1 detik plok print langsung copy paste. Skripsi juga bisa plok langsung beres. Ada AI sekarang, artificial intelligence. Tulis saja, buatkan saya skripsi 1 menit beres Pak skripsi. Asal lolos ujian plagiasinya aja, kalau enggak ya digugat sama orang yang punya. 1 menit beres skripsi sekarang. S2 bisa 2 menit bikin tesis. S3 disertasi itu bisa 3 menit. Tunjuk aja itu apa chat GPT itu, tolong buatkan saya disertasi judulnya beres. Kalau tidak jadi besok ujian langsung doktor masuk kok. Gimana disertasinya? Tina AI, nah gitu kan. Bikin iklan nggak perlu orang sekarang, tulis aja tema iklannya apa, lalu visualnya apa, masukkan ke aplikasi, bikin iklan sendiri. Ada visualnya ngomong, ada wanita yang ngomong, laki-laki yang ngomong, temanya apa, bahan iklannya apa, udah. Kita nunggu semenit jadi. Luar biasa, pokoknya ya itu merevolusi kehidupan manusia. Sudah kita direvolusi oleh komputer, direvolusi oleh internet, sekarang kita direvolusi oleh AI. Maka itulah maksud waktu dipercepat oleh Allah SWT bagi umat manusia. Pekerjaan kita yang super sibuk itu semakin dipercepat oleh alat-alat yang ditemukan oleh manusia. Bahkan ada yang memprediksi kemajuan teknologi sekarang ini puncak kemampuan manusia. Moal aya istilah itu. AI, kecerdasan buatan, kemudian internet, kemudian komunikasi dan informasi, banyak yang prediksi ini puncak dari keberhasilan dan keluhuran ilmu manusia. Maka kita juga khawatir kalau itu prediksi benar. Artinya setelah ini ke bawah gitu. Setelah ini selesai urusan. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa usia umat Islam 1500 tahun, saya pernah mengecek dan meneliti, itu bukan hadis. Itu ucapan Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kami memperdalam dan menganalisa setiap umat usianya itu dihitung oleh beliau tidak lebih dari 1500, dan umat Islam pun usianya akan 1500 tahun. Kalau usia umat Islam 1500 tahun, sekarang kita hijriah sudah 1445 atau 5 tahun deh. Tiap partai. Usia umat Islam teh 5 tahun deh. Kalau itu prediksi Imam Suyuti, tapi sekali lagi saya tegaskan itu bukan hadis. Barangkali ada yang pernah baca itu, pernah dengar itu, atau mungkin pernah dapat kiriman itu. Saya tegaskan di sini, tidak ada hadis yang menyatakan usia umat Islam 1500 tahun. Kalaupun ada, itu paling banter ucapan ulama, yaitu Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, yang mana beliau punya kitab tentang itu, tentang apa namanya, yang menyatakan bahwa usia umat Islam itu 1500 tahun. Kalau ucapan ulama ya kita sifatnya adalah menganalisa kembali dan juga ya mendengar saja, tidak mesti diyakini, karena kalau yang gaib itu harus datang dari Rasul informasinya, atau datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Qur'annya atau isyarat dari Quran. Tapi kalau imam atau ulama yang mengatakan itu adalah dari basiroh, ketajaman ilmu beliau, atau dari analisa yang mereka lakukan di setiap perjalanan usia peradaban manusia. Jadi kita katakan wallahu alam, dan itu ucapan ulama, tidak bisa disimpulkan benar tidaknya. Itu tanda yang ketiga. Jadi yang pertama itu dicabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Yang kedua, banyaknya gempa atau sesuatu yang menggemparkan manusia. Yang ketiga, waktu dipersingkat. Bukan satuan waktunya, tetapi perasaannya yang disingkat. Lohor kaisa cepat sekali. Jadi asal maghribnya tekarawas gitu. Watadharul fitanu, banyak fitnah, godaan. Aduh, pas sekarang sandang pangan papan sudah godaan. Harta tahta wanita itu godaan super luar biasa. Ada orang yang tahan digoda oleh harta, di pasihan wanita maka kelepekan. Ada yang di pasihan wanita nolak, tapi di pasihan harta langsung dirawel begitu. Ada yang aman hartanya
wanitanya juga aman, tahtanya begitu ambisius, ada begitu. Harta, tahta, wanita. Dalam sebuah hadis, nafsu manusia kepada jabatan dan harta melebihi nafsu singa lapar kepada daging. Silahkan baca hadisnya itu, ngeri. Nafsu hasrat manusia kepada jabatan dan harta melebihi nafsu singa lapar kepada daging. Artinya kalau orang ningali singa, lompat ningali daging, lapar, mudah kancil, mudah kidang, udang. Nah, orang yang ngejar jabatan dan harta lebih rakus dari itu. Dikejar itu. Kita lihat kalau di National Geographic itu, kalau singa ngejar buruannya itu luar biasa itu, ditingker. Nyumput heula, pas ningali uncalna keluar, wah, lompat, sorangan gewani singa. Seperti itu, lebih dahsyat dari itu. Hausnya seseorang pada jabatan dan harta. Kenapa wanita tadi disebut? Karena wanita mah bisa diperoleh dengan tidak melalui obsesi dan ambisi yang begitu menyala-nyala. Cukup dia punya uang mahar, menikahi, udah beres urusan. Tapi harta jabatan itu segala cara akan dilakukannya. Nauzubillah. Fitan, ketika fitnah dunia semakin merajalela, terutama tadi wanita, tahta dan jabatan atau harta, tahta, wanita, itu bagian dari tanda kiamat sudah mulai mendekat. Itu yang ke berapa? Dukanya alhamdulillah penemuan. Ilmu, gempa bumi, waktu dipercepat, kemudian fitnah. Lalu yang ke-5, wayak surul haraj. Terjadi banyak pembunuhan. Sekarang kita buka televisi manapun, buka radio manapun, buka koran manapun, pasti ada berita pembunuhan. Padahal terbunuhnya orang beriman itu bagi Allah lebih berat dari runtuhnya Ka'bah. Dengan kata lain, bagi Allah itu nyawa orang beriman lebih berharga daripada Ka'bah. Kan Ka'bah itu dimuliakan kan? Orang menghadap ke sana, sholat menghadap ke sana, menuju ke sana, haji berangkat ke sana, berduyun-duyun berbondong-bondong jutaan orang ke Ka'bah. Di dalam hadis disebutkan, la zahruhil mu'min ahwanu indallah min hadmil Ka'bah. Runtuhnya Ka'bah lebih ringan bagi Allah ketimbang tercabutnya roh orang beriman karena pembunuhan. Bahkan Allah mengancam dalam ayatnya, barang siapa yang membunuh jiwa orang beriman, man qatala mu'minan muta'ammidan, sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dimurkai Allah, wa la'anahu, dilaknat Allah, wa adalahu adzaban alim, dan Allah sediakan azab yang pedih. Berat sekali membunuh nyawa orang beriman. Orang beriman itu kan orang yang syahadat berarti kan. Berat sekali itu hukuman. Sampai Allah nyatakan masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya, dilaknat, dikutuk, kemudian disediakan azab yang sangat pedih. Itu bagi pelaku pembunuhan. Sekarang tuh pembunuhan itu murah sekali. Ada ibu menyewa pembunuh bayaran, membunuh mantan suaminya dan anaknya di Subang. Subang kan yang kasusnya baru terungkap akhir-akhir itu. Di Lebak Bulus ada juga sama. Keluarga dibunuh semua, dibakar di mobil karena mantan istrinya menyewa pembunuh bayaran. Nauzubillah. Anak membunuh ayahnya kandung karena ayah membunuh anaknya, ibu membunuh anaknya, terus nauzubillah. Nah, semakin banyak pembunuhan itu adalah tanda bahwa kiamat semakin mendekat dan waktu kita semakin menipis. Wal qatlu al qatlu, Nabi ingatkan itu adalah pembunuhan, itu adalah pembunuhan. Itu tanda kiamat. Hatta yaqsura fikumul mal fayafit, tanda yang ke-6 dekatnya kiamat itu adalah semakin banyak atau semakin melimpahnya kekayaan. Saking melimpahnya kekayaan, nanti pada ujungnya tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Itu tanda kiamat. Berarti kesimpulannya, kalau masih banyak orang ngantri bansos, eta kiamat lebih kene. Nah, gitu intinya mah. Bapak ayeuna ngantri masih ngantri, lebih kene. Dan tanda kiamat mah orang sudah tidak butuh lagi yang namanya zakat atau lain sebagainya. Apalagi bansos, apalagi yang lain. Karena orang semakin yafidul mal, harta melimpah, kekayaan melimpah,
Ada yang ngasih enggak usah. Nah itu tanda kiamat yang ke-6. Jadi sekali lagi kalau masih ada orang ngantri bansos itu tanda kiamat tebih kayaknya. Jadi tanda lain sudah terjadi, tanda yang lain sebagian ada yang belum terjadi. Itu kesimpulannya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari tanda-tanda kiamat tersebut ya. Diangkatnya ilmu, banyaknya gempa, banyak pembunuhan, kemudian waktu semakin singkat kita rasakan, dan juga harta melimpah tetapi tidak menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum wa ma taufiquna illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.